Kita kembali ya, pulang, tapi sambil saya videokan, barangkali mudah-mudahan ada penampakan sambil berjalan. Ternyata tidak dapat ya, kanan kita ya, tidak ada ke kanan kita, ke arah kanan. Nah, inilah jembatan gantung. Jembatan gantungnya. Sini bisa, sini bisa nih Ki. Ke kiri tadi, situ. Lewat situ aja, kiri. Nah, ini juga pohon-pohon, kita mundur sedikit karena kalau ke sana kita agak jauh, ngelewatin rumah-rumah juga yang saya paham. Sini barangkali ada yang terlihat. Mengeksplor dunia malam, ekspedisi lorong waktu. Kita kembali pulang. Sudah di daerah jalan raya kita, Jalan Raya Curug, Sawangan. Tidak ada penampakan ya. Dari dunia malam. Atau dari alam gaib. Tetap nihil, tetap mereka tidak berani menampakkan diri di saat kita hadir. Semakin menambah keyakinan apabila kita tenang ya, kita tenang, santai, mereka juga nggak mau hadir. Terus berpegangan teguh pada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha Besar, yang Maha Berlindung. Karena kita selalu harus berlindung kepada Allah dari bentuk kejahatan apapun, kejahatan makhluk gaib dan kejahatan manusia. Artinya kami juga bukan
mendekati ke arah kejahatan goib ya, tetapi hanya mencoba mengeksplor apakah goib itu mau berinteraksi. Ini sebenarnya ada kuburan nih, kalau kita mau ke kuburan Ki, kita coba ya, kita nongol sebentar ke kuburan di Pondok Petir. Barangkali di kuburan itu kita bisa dapat penampakan. Bukan. Berarti masih depan lagi. Barangkali di sana justru kita dapat. Nah ini Ki. Bukan ya. Itu satu lagi. Nah ini kita menuju makam lagi, satu lagi ya, menuju makam di daerah Pondok Petir, pemakaman umum. Kita coba explore di sini. Wangi kembang sudah tercium. Nah ini juga sama, taman pemakaman Pondok Petir ya. Saya ini kan lagi. Nah, ini taman pemakaman Pondok Petir. Kita coba lagi explore di sini. Barangkali ada penampakan ya. Sama lah. Kalau wilayah-wilayah ini kabar beritanya itu banyak keangkeran, banyak penampakan, banyak lain sebagainya lah. Nah, kita tetap mencoba jalan-jalan di sini. Apakah akan ada penampakan dari makhluk goib yang ada di sini? Nah, ini saya tetap dengan Bapak Yunus dan Ki Ageng Keling. Nah untuk kelanjutan nih tetap ya. Nah ini Ki Ageng Keling, coba dimatikan dulu ininya Ki Ageng Keling. Nah, apa kabar Ki Ageng Keling? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat luar biasa ya. Kita ini ada di lokasi pekuburan Taman Makam Umum Pondok Petir ya. Ya, betul. Saya bersama Ki Ageng Keling saat ini coba lagi mengeksplor. Kira-kira bagaimana Ki Ageng Keling, menurut Ki Ageng Keling suasana Ya, di sini? Malam Jumat ini sebenarnya suasananya ya cukup menyeramkan mungkin bagi orang lain ya kali ya. Karena ini Bagi kita kayaknya ya biasa-biasa aja. Sebenarnya itu kita di tengah-tengah makam. Ini sebenarnya benar-benar serem. Ya kita coba, siapa tahu ada yang mau menampakkan diri makhluk gaib di sekitar sini. Bisa interaksi sama kita ya? Ya betul, mudah-mudahan biar teman-teman subscriber itu bisa melihat. Itu ya, kita coba ya. Ya kita coba barangkali ya. Meskipun channel kita ini belum pernah terjadi penampakan ya. Iya betul, belum pernah karena memang Allah Maha melindungi. Allah Maha melindungi. Jadi tapi tetap kita mencoba barangkali ada penampakan ya, kita di channel kita gitu. Biar makin seru. Oke, terima kasih barangkali Ki Ageng mau ini. Sama-sama. Nanti saya bicara lagi dengan Bapak Muhammad Yunus ya, Bapak Yunus. Nah ini kawan kita malam hari ini nemenin saya ya untuk explore
ekspedisi lorong waktu ya, untuk mencari pembuktian penampakan misteri goib ya. Nah, halo Bapak Muhammad Yunus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana nih Bapak Yunus malam hari ini kan tepat malam Jumat nih. Betul. Kita ada di pekuburan wilayah Pondok Petir ya. Ya, betul. Wilayah Pondok Petir. Mudah-mudahan ada apa namanya? Ada keajaiban muncul. Nah, keajaiban tuh Pak Yunus malah bilang keajaiban. Pengen tahu gitu. Pengen tahu ya. Karena makam di sini sungguh seram ya, sangat seram. Saya lihat karena ini jauh dari perumahan. Jadi ini benar-benar di tengah-tengah makam. Nah, mudah-mudahan kita bisa ada penampakan. Saya mengharapkan itu ada penampakan, entah apa, pocong atau kuntilanak atau apalah. Ya insya Allah kalau Allah mengizinkan kita dikasih lihat, insya Allah mudah-mudahan. Kalau kagak dikasih lihat ya berarti Allah sayang sama saya. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mencoba interaksi ya. Mencoba interaksi dengan gaib. Nah, di seputar sini. Ini taman pemakaman Pondok Petir. Di ulang-ulang aja senternya, kadang-kadang gitu. Kalau kendor suka hilang, redup. Ya teman-teman itu di depan ya, dengan komentar dan harapan masing-masing. Saya coba gitu untuk penelusuran kembali. Tuh, ini pemakaman lagi. Ini malam Jumat kita di sini. Sudah dini hari. Sudah masuk Jumat dini hari ya. Tetap mencoba mengeksplor dunia malam. Ekspedisi lorong waktu mencoba mengungkap untuk terjadinya penampakan dari alam goib. Biasanya saya menggunakan senter ya, tapi kali ini saya memang sengaja mencoba barangkali, karena kalau menggunakan senter barangkali terlalu terang ya, mereka nggak mau muncul kali. Makanya saya coba dengan ini aja, cahaya redup, lighting handphone ya, flashnya kita pakai supaya ada penampakan nih. Tuh, ini kan makam-makam nih. Nah, ini batas ya, batas daripada makam. Halo, assalamualaikum penghuni goib yang ada di sini. Kalau Anda Muslim, Anda menjawab salam saya. Yang tidak Muslim pun kalau bisa jangan kabur, jangan ngumpet, ya, tetap di sini supaya terlihatlah adanya penampakan. Saya sudah explore sana sini, belum terjadi penampakan. Kembali saya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rasa takut itu memang adanya di dalam diri kita. Dalam diri kita, karena goib itu dia akan muncul kalau kita ada perasaan was-was. Tapi kalau kita tidak was-was, mungkin mereka yang was-was itu. Kayaknya sih mereka yang was-was malahan. Itu bukan kita yang was-was, tapi mereka was-was. Was-was takut dihantui oleh manusia. Tuh, luar biasa kan. Was-was takut dihantui oleh
manusia. Jadi yang menghantui itu sekarang bukan lagi goib menghantui kita, tapi kita nih yang menghantui goib. Karena goibnya dari tadi nggak pernah keluar. Dari kita jalan lewat Rawakalong terus sampai ke apa itu Curug ya, Curug Gunung Sindur, tembus sampai Curug Sawangan. Sampai sekarang kita ada di makam Pondok Petir. Gitu. Di Kelurahan Pondok Petir ya. Nah, ini pun belum juga terjadi gitu penampakan. Belum terjadi pembuktian adanya penampakan dari makhluk gaib seputar sini. Di mana? Di motor. Iya, motor udah digembok. Nah ini tetap ya saya dengan kawan-kawan masih mencoba. Duduk-duduk ternyata nggak ada satu. Nggak ada juga ya kuntilanak yang duduk-duduk di pohon kecapi ini. Nah, ini luar biasa tuh, bulannya juga luar biasa, cantik, warna merah tembaga. Ya begitulah. Kalau dibilang penasaran ya nggak juga penasaran, kita yakini adanya dua alam ya, di satu alam kita manusia, yang kedua alam jin. Namun sejauh ini kita mencoba untuk mengungkap misteri alam goibnya. Gitu. Kita mencoba untuk interaksi dengan penghuni goib yang ada di wilayah tempat kita eksplor. Tapi ini memang dengan sampai dengan saat ini belum terlihat. Kalau kadang-kadang orang cerita suka dihantui oleh makhluk goib, tapi sepertinya kalau kita datang itu mereka yang dihantui, mereka yang merasa dihantui gitu. Jadi akhirnya mereka nggak muncul. Itulah luar biasa. Pohon pisang. Oh, kalau orang lain. Kalau orang lain nanti ada penampakan di situ. Ya kalau kita memang alhamdulillah ya sampai dengan saat ini sulit mencari penampakan. Kita sudah bersabar loh sebenarnya, sabar untuk mereka keluar, untuk mereka menampakkan diri. Ya bukannya apa namanya memiliki kesombongan yang lebih, bukan bermaksud demikian, tapi saya tetap ingin mengajak kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, yakinlah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan yakin dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan diganggu ya, kita tidak akan disatroni oleh mereka, tapi cenderung mereka lah yang kita satroni. Ya barangkali biar teman-teman istirahat di sini, duduk-duduk, cuma nggak ada kopinya ya, duduk-duduk nggak ada kopinya. Kopinya mana? Tukang kopi. Nah, barangkali coba di situ ada yang mau itu Kopi boleh. bikin kopi, Mbak Kunti barangkali. Nanti Bikin kopi 3. Tante Kunti yang bikin kopi, Mas Pocong yang Om Pocong yang nganterin ke sini. Jadi kita kan seru. Terus nanti ada yang nemenin, Nah, Om Gondo.
Gondoruo gitu ya. Ya, tapi Kita ngobrol-ngobrol sini. Seru, bener Seru seru ini kalau- kita benar-benar kalau kalian ngobrol-ngobrol bisa gitu. berteman sama kita begitu, waduh, top. tapi nggak terjadi ya. Nggak terjadi ternyata. Belum terjadi. Kita mungkin perjalanan kita udah puluhan kilo dari tadi kita Oh, iya. berangkat, puluhan kilo udah. Puluhan kilo kita jalan. Cuma nggak ada satu pun. Itu luar biasa ya. Silakan teman-teman istirahat. Saya mau relaxin kaki. Saya relaxin kaki jalan ya. Saya nggak tahu nih ntar nih kelihatan apa. Mudah-mudahan ada yang terlihat. Mudah-mudahan. Nah supaya bisa kelihatan agak jauh, nanti saya nyalain senter. Barangkali suara ini kan cahaya ini kan kurang begitu menembus ya, sedikit tembusnya. Nanti saya coba dengan cahaya lebih terang. Nah ini kan kelihatan ya makam berbaris di sini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saudara-saudaraku yang ada di sini, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisinya, Allah selamatkan dalam hari perhitungan nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan juga saya khususnya, teman-teman juga umumnya berharap bahwa kehidupan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang niat ibadah. Ini pun saya berniatnya ya sama ibadah. Tolong di like, komen, di subscribe ya. Mudah-mudahan komennya baik-baik, membangun, untuk kita bisa lebih eksis. Tonton video ini sampai tuntas. Ini malam Jumat penelusuran ke kuburan Pondok Petir ya, Taman Makam Umum Pondok Petir. Dan saya melakukan perjalanan-perjalanan malam ini untuk bisa barangkali berhasil ya menjadi YouTuber. Saya ingin membangun yayasan. Bukan membangun ya, tetapi sudah ada yayasannya. Dan saat ini yayasan yang saya pimpin dalam keadaan yang kolab ya. Jadi anak-anak yatimnya sudah tidak bisa dididik lagi, duafa tidak bisa dididik lagi oleh yayasan, karena memang subhanallah ujian yang luar biasa dari Allah untuk kami pengurus yayasan tetap bersabar, karena kita tahu ya begitu luar biasa keadaan kita barangkali saat ini, apalagi ada pandemi 19 ya, virus corona 19 ini yang membuat luar biasa ya keadaan, banyak yang jadi pengangguran dan lain sebagainya, sehingga berdampak juga kepada pendidikan anak-anak. Sesuatu hal yang miris ya sebenarnya. Sambil mengeksplor, saya ingin mengajak gitu teman-teman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sebenarnya, ibadah dan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Itu luar biasa. Kalau kita sholat untuk diri kita sendiri, kita puasa untuk diri kita sendiri, kita berzikir untuk diri kita sendiri. Tapi pada saat kita mampu membahagiakan orang lain,
insya Allah kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saja kita berusaha sabar, ramah kepada lingkungan kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita, tetangga kita, kiri, kanan, dan semuanya. Mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih nikmat. Mudah-mudahan nurullah itu akan tertanam di dalam hati kita. Meskipun Allah berikan ujian, saya khususnya ingin tetap berjuang dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, untuk bisa membahagiakan anak-anak yatim, kaum duafa, biar mereka bisa berpendidikan. Jadi explore, meskipun di makam ya, di pekuburan ini, tetap saya mengajak. Jadi bukan hanya khusus kuburannya, sebenarnya ini pun bagian dari saya ingin membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa kita dekat dengan Allah, maka sesungguhnya insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal negatif itu akan Allah singkirkan. Jadi bukan karena saya punya kekuatan yang lebih atau punya ilmu yang bagaimanalah, saya tidak tahu menyebutkannya. Saya tidak memiliki apa-apa, saya hanya mohon supaya hidup ini menjadi satu kenikmatan. Hidup ini bisa berbagi. Hidup ini bisa menjadi ladang kebaikan, untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya Allah ridho, Allah ikhlas dengan semua perjalanan ini, insya Allah Allah akan bukakan. Allah akan bukakan semuanya. Dan saya juga mau mohon ampunan, ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang ada di sini, ya Allah. Angkatlah derajat mereka, ya Allah. Beri kenikmatan atas kubur mereka, ya Allah. Dan suatu saat aku pun akan sampai di sini, sampai ke kuburan ini, dan jasadku pun akan dikubur di himpit bumi. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, selamatkan aku, dan selamatkan orang-orang yang baik kepadaku. Selamatkan dalam kehidupan dunia, dan selamatkan kami dalam kehidupan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada tempat berlindung kecuali kami berlindung kepadamu, ya Allah. Ya Nabiku, kekasihku, jadikanlah aku dan teman-teman menjadi umatmu yang nanti engkau cari, ya Allah. Umat yang disayangi oleh nabinya. Aku rindu kepadamu, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Hai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku rindu. Doakan aku menjadi orang yang baik. Malam hari ini memang aku ada di tengah pekuburan,
bukan untuk menzalimimu ya Allah, bukan untuk menzalimimu ya Rasulullah, bukan aku hendak juga menzalimi diriku sendiri, tapi aku ingin mengajak kepada kawan-kawan. Suaraku ini lemah, suaraku ini tidak akan sampai kemana-mana. Aku bukan ustadz, aku bukan ahli kitab, aku hanya orang biasa saja yang juga penuh dengan dosa, penuh dengan noda. Ya Allah ampuni, aku hanya ingin mengajak kawan-kawan melalui channel ini, yakinlah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah terhadap ibadah-ibadah yang nanti akan Allah menyelamatkan kita di yaumul akhir. Allah akan terima dengan kedudukan yang baik. Allah dudukkan kita di sanggasana kita yang lebih baik. Dan Allah selamatkan kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Angkat derajatnya, jangan kau siksa mereka ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah. Sayangi mereka. Haramkan api neraka untuk mereka ya Allah. Haramkan api neraka untuk mereka ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, aku yang papa ini memohon ridhomu ya Allah atas ampunan, dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti ya Allah. Jadikan semuanya seperti itu ya Allah. Anakku dan anak-anak orang yang baik kepadaku, anak-anak yang menonton acara ini ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kawanku semuanya yang nonton channel ini, terbuktikan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setan itu menyingkir. Yang penting singkirkan setan dulu dari hati kita. Jangan kita berprasangka buruk terhadap siapapun. Berprasangkalah baik, apalagi terhadap teman kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat, orang yang baik maupun orang yang kurang baik terhadap kita. Ya Allah, ampuni orang-orang yang memusuhiku dan memusuhi kawan-kawan semuanya. Ampuni dosa-dosa mereka, dan jadikan kami orang-orang yang beriman teguh kepadamu ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Cintaku, cinta kami hanya kepadamu ya Rasulullah. Engkaulah Nabi kami, Engkaulah tuntunan kami, Engkaulah tauladan kami ya Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kebahagiaan, semoga kenikmatan Allah berikan kepada kita semuanya, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur dengan kenikmatan yang ada. Puji syukur saya berjalan sendiri, saya tinggalkan teman-teman. Saya ingin menikmati kebesaran Allah di sini. Tidak ada goib kan? Tidak ada sesuatu yang hadir pada saat kita merintih kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebesarannya. Dan mohonlah perlindungannya, bukan mohon perlindungan kepada hal goib.
kepada ajimat, benda-benda pusaka, kepada keramat-keramat, karena keramat kita adalah kedua orang tua kita, bukan kuburan, bukan gunung, bukan lautan, bukan hal-hal yang membuat kita terjerumus. Wahai para guru, insya Allah menjadi guru yang baik. Ajarkan kepada kami kebaikan karena Allah Ta'ala. Ajarkan kepada kami cara hidup yang lebih baik. Ajarkanlah, wahai para ustadz, para ulama, ajarkanlah. Bukan karena sesuatu hal, karena dengan sesuatu hal maka hilang keberkahan. Ya saudaraku sekalian, yang nonton acara ekspedisi lorong waktu pada dini hari Jumat ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, tonton acara ini sampai tuntas, kemudian di subscribe, karena subscribe itu gratis tapi bisa membangun channel ini, bisa memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim, bisa memberikan kebaikan kepada duafa, dan insya Allah amal daripada teman-teman semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Insya Allah, yakinlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maaf saudaraku, tempat ini bukan tempat yang buruk, tapi tempat yang mengingatkan saya pribadi bahwa suatu saat saya mungkin akan dikubur di tempat ini atau di bumi Allah yang lain. Tapi yang jelas saya mengeksplor tempat ini bukan berkeyakinan kepada yang gaib, tapi berkeyakinan kepada yang hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sembah. Barangkali penelusuran ekspedisi lorong waktu pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan banyak yang suka ya. Dan ini terbukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkeliling meninggalkan teman-teman di sana, juga tidak ada penampakan karena memang hati berkiblat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali kepada kawan-kawan yang ada di sini yang menunggu ya. Saya berkeliling tadi ya, mungkin untuk kita pamit malam hari ini, kita pamit ya, terima kasih Pak Yunus sudah menemani, Ki Ageng Kling sudah menemani pada malam hari ini ya. Dari tengah malam sampai dini hari ini kita hadir di lokasi-lokasi yang berbeda, tapi kembali Allah masih melindungi kita dengan tidak terbuktinya adanya penampakan di malam hari ini. Itu menandakan apabila kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya hal-hal yang buruk itu akan Allah jauhkan dari kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya Babe cukup sekian. Terima kasih. Untuk saya sambung kepada penelusuran ekspedisi lorong waktu di lain kesempatan ya, di lain waktu. Saya amit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.